Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Reaper maupun sahabat Aquaris dimanapun Anda berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kelancaran dalam segala urusannya, dan selalu diberi rezeki yang berlimpah, amin ya Allah amin. Baik sahabat, kali ini saya akan review cara mengobati ikan dori yang hampir sekarat ya sahabat. Jadi ini ikan dori pada tanggal 5 bulan Februari waktu saya posting dia masih baik-baik saja, namun 2 hari setelah itu berarti sampai saat ini kurang lebih saya posting di tanggal 5 ya. Nah sekarang kurang lebih 8 hari ya, 8 hari dia itu ngumpet di batu ya, tidak mau keluar. Nah ini entah kenapa, tapi yang saya perhatikan, jadi ini kayaknya ada perkelahian dengan dori yang ini nih sahabat. Sebelumnya itu dia dikejar-kejar ya, padahal ini ikan dori paling lama ya dan paling besar sebetulnya. Cuman kayaknya si ikan dori yang di bawah ini ya, di bawah ini yang ini nih, dia memang ukurannya menyusul ya sahabat ya. Ini dari ya katakanlah mungkin kalau dari L dia udah rubah jadi XL ya, udah sepadan gitu badannya. Entah kenapa terjadi perkelahian, akhirnya ikan ini kalah sepertinya dan ngumpet ya terus. Nah kemudian satu hari kemarin itu dia keluar ya, pada saat posisi keluar itu dikejar-kejar dari sama dori yang ini ya, keluar dari batu dengan kondisi lemah, dia tidak bisa berenang. Kemudian posisi ekornya ini dia mengeras ya, tidak bisa melambai-lambai itu sahabat. Nah kemudian saya angkat, saya pindahkan ke sini untuk diobati. Nah ini hari kedua sebetulnya dia masuk karantina internal ya, dan saya perhatikan kondisinya ini tidak ada WS ya. Kalau itu putih-putih itu dari toples ya. Nah, ini tidak ada WS, cuman di ekornya itu tampak rusak ya, ini ekornya rusak dan sirip bagian ujung atas bawahnya juga tampak rusak ya sahabat. Ini saya juga kurang paham ini kenapa, dan yang jelas dari ini kita obati, kita usahakan obati, semoga bisa sembuh. Karena setelah treatment kemarin 1 hari posisi dia tidak bisa bergerak, dia tertidur sehari semalam ya. Nah, kemudian saya treatment, sekarang dia sudah bisa bangkit kembali, tapi masih posisi lemah, dan saya lihat ekornya sudah mulai lemas ya, lentur ya, kalau kemarin keras sekali. Jadi sahabat, bagaimana saya mengobatinya, dan ini pernah saya lakukan ya, cuman tidak sempat saya posting ya sahabat. Mudah-mudahan ini selamat ya, karena dia tidak mau makan selama ya tadi kurang lebih 8 hari ya. Dan tadi pada saat siang hari saya ini nyala lampu, ini si ikan dori sudah coba saya kasih makan, dan dia makan ya sedikit lah gitu ya, 2 atau 3 atau sampai 5 kali makan lah gitu ya. Nah, lumayan, yang tadinya tidak mau makan sama sekali. Oke sahabat, jadi apa obatnya, pilihan saya ada di sini sahabat. Ini adalah betadine ya, ini betadine yang original, saya cari betadine yang asli ya sahabat. Nah, jadi kita teteskan langsung di sini sahabat, di toples ini. Nah, dengan tujuan dia bisa menyerap ke bawah ya sahabat. Ini untuk tank terapi dengan betadine ini sahabat. Nanti mungkin saya akan review juga ya, karena ini nanti akan menyebar ke tank. Nah ini untuk tank ukuran 2 meter kali 50 kali 80 sekitar 800 ml ya. Nah itu bisa diteteskan sebanyak 20 tetes sahabat ya, 20 tetes, jadi sekaligus nanti dia menyerap ke si dori, dan dia juga pasti akan menyebar di tank ini sahabat. Terus bagaimana keamanan ke koral ya. Nah kalau untuk koral itu sahabat biasa ya, kalau di dosing
yang bagus itu yang banyak ya dosing yang isinya itu povidone iodine ya. Nah itu sebetulnya ini sahabat ya, dia povidone iodine. Nah kalau ini memang lebih pekat ya jatuhnya, ini 10% kalau nggak salah ya. Ini soalnya gelap nih saya lampu tidak dinyalakan, mungkin saya lampu nyalakan dulu ya sahabat. Mohon maaf. Karena tadinya saya tujuannya biar terlihat aja ya, biar terlihat. Nah ini saya bacakan, ini sama isinya povidone iodine ya. Ini itu betul 10% ya sahabat, ini boleh dilihat. Ini povidone, ini boleh dilihat, ini 10% ya sahabat, betul. Ini betadine ya, kalau ini betadine yang zaman dulu ya, yang asli gitu ya sahabat. Saya carikan sengaja. Kalau yang untuk dosing itu kalau nggak salah itu sudah ada pengenceran sekitar 90% ya. Jadi dia lebih encer, jadi mungkin kandungannya udah dari 10% bisa menjadi 1% ya sahabat. Baik sahabat, kita lihat ini caranya. Saya teteskan langsung, saya tuangkan, ini sedikit diangkat supaya supaya nanti sebagian betadine ini akan masuk ke dalam, dan ini saya akan teteskan H1 sebanyak 20 tetes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kita lihat ya, ini dia akan teraduk ya 15. Nah ini ada 16, 17, 18, 19, sekitar 20 ya. Ya sekitar 20 nih. Cukup dulu sehari 20 tetes nih sahabat. Nah jadi si airnya ini sementara dia akan bercampur di dalam toples karantina ini ya, dan ini akhirnya menyebar. Dan kita lihat pergerakan si dori ini, dari tadi dia terdiam, sekarang ada gerakan aktif ya. Itu sama seperti kemarin pertama kali saya masukkan betadine. Nah, dia tidak bisa bergerak ya, dan setelah saya masukkan betadine itu 20 tetes, nah dia mulai bisa menggerak-gerakkan ini ya, siripnya ya, sirip dan ekornya. Nah di hari kemarin ekornya masih belum bergerak lentur seperti ini sahabat, masih lurus saja ya, kayak yang kaku gitu ya. Nah hari ini saya lihat tuh, boleh dilihat ini udah dia bisa menggerakkan ekornya. Nah itu sahabat, mungkin semoga bermanfaat ya bagi sahabat yang ikan dorinya atau ikan lainnya sakit ya sahabat. Dan ini terapi ini tempo hari saya sudah pernah katakan bahwa dori ini adalah dori yang paling fenomenal ya. Ini paling lama, paling tua di tank pertama, dan pertama kali masuk tank itu dia mengalami sakit, tidak mau makan, dan hanya terdiam di sudut bawah akuarium itu selama 2 minggu, dan akhirnya dia sembuh kembali. Dan ini yang saya lakukan adalah dengan melakukan penetesan atau pengobatan dengan betadine ya sahabat. Nah itu dengan dosis yang sesuai ya sahabat, tentunya jangan sampai berlebihan, karena nanti juga kalau berlebihan efeknya akan menimbulkan kematian pada bakteri juga sahabat. Nah jadi tidak boleh berlebihan ya, termasuk nanti kalau berlebihan itu kayak cacing ataupun makanan-makanan ikan kecil yang ada di leprok ya, di batu ini mungkin akan mati ya sahabat, dan tidak ada lagi pakan ikan nih untuk mereka ya di situ, termasuk copepot juga mungkin mati ya. Tetapi dengan dosis yang pas itu, dengan pas ya, jadi untuk 800 ml itu, liter air itu saya kasihkan 20 tetes. Jadi kalau untuk 400 tetes cukup 10 tetes. Nah kalau untuk misalkan tank yang lebih kecil, itu tinggal dibagi saja dari 400
dibagi 10 ya, jadi jatuhnya 400 liter dibagi 10. Nah dapatnya 4 ya, mohon maaf, dapatnya 1 tetes itu nanti satu tetes itu berlaku untuk 40 liter ya, 40 liter air 1 tetes. Jadi kalau 400 liter air itu yaitu 10 tetes ya sahabat. Nah itu ukuran yang pas, dan itu saya ambil dari beberapa penelitian dan referensi ya sahabat, tidak asal celom. Nah, kita lihat ini dori di hari berikutnya ya. Nah, kita akan review terus sampai dori ini insya Allah sehat. Mudah-mudahan doakan saja ya, doakan juga sahabat ikan dori ini sehat kembali, karena ini ikan dori yang pertama saya punya ya, yang umurnya ini kalau di bulan September ini tanggal 15 dia masuk ke tank tanggal sekitar tahun 2002 ya, tahun 2002 itu saya bangun tank tanggal 1 bulan 1 2002, ini masuk di bulan 4 kalau nggak salahnya, di bulan 4 berarti Januari, Februari, Maret, April, Mei ya, Mei 22, 23, 24, 25, 26, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Nah ini sekitar 4 tahun 4 bulan di tank ya, nah, seperti ini ya. Itu juga apakah sakitnya karena faktor ketuaan ya, saya kurang tahu. Nah ini coba kita sembuhkan, semoga dia berhasil dan kembali sehat ya sahabat. Nah itu yang bisa saya review kali ini, semoga bermanfaat, dan ikuti review di hari berikutnya ya, pada saat saya memberikan obat ya. Dan kita lihat semoga berhasil. Nah, kita hanya berusaha, tidak yang tahu hanya Tuhan yang menentukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.